Bapak Ibu di PPH atau kayaknya masih ibu-ibu ya dari DPPH karena mungkin yang lain masih di jalan, juga Benediktus wilayah Pasadena, khususnya Ketua Lingkungan Bapak Abraham. Meeting is being record ya, Pak. Selamat malam berkah dalam. Berkah dalam. Ya, pada kesempatan ini saya mohon maaf karena harus nggak Juli atau harus menggantikan MC dan Pak Marius ya, karena berhalangan. Maka pada kesempatan ini saya diminta untuk memandu acara kunjungan DPPH ke lingkungan Santo Benediktus Pasadena. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan pada kesempatan ini kita nanti istilahnya bisa sharing bersama dalam suasana dan santai saja sambil menikmati apa yang mungkin sudah tersedia di meja depan Bapak Ibu semua gitu ya. Kalau saya sih paling kopi belum habis ini. Kamu apa itu? Warmo ya pasti ada itu. Monggo sambil dirapi, nggak usah malu-malu, sekalipun kamera di open tapi juga tidak masalah gitu ya, nggak usah harus ditutup. Mas justru kalau ditutup nanti nggak tahu apa sugatannya di masing-masing. Itu ada telur goreng barang kita ini. Ya, acara pada malam hari ini ya paling membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lah, tidak usah berlama-lama. Dan saya kira agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang kita harapkan bersama, kita buka terlebih dahulu dengan doa, dan kami mohon ya sudah Bu Ria aja yang sudah siap dan biasanya doanya mandi ya. Monggo waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Ria. Padahal ada prodiakon di sini loh, malu aku. Enggak apa-apa, ini calon prodiakon, nggak tahu tahun kapan gitu. Kapan-kapan. Ya. Romo, Bapak Ibu yang terkasih dan adik-adik terkasih, mari kita siapkan hati untuk berdoa kepada Bapak. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan penyelenggaraanmu kepada kami sampai saat ini. Terima kasih juga untuk kesehatan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai kunjungan lingkungan kami bersama lingkungan Santo Benediktus. Semoga Engkau berkati seluruh keluarga yang ada di dalam lingkungan ini. Engkau berikan penyertaan kepada mereka masing-masing di dalam tiap keluarga, apa yang menjadi pergumulan hidup di dalam setiap keluarga mereka, apa yang menjadi dinamika hidup di dalam keluarga mereka. Kiranya Engkau sertai keluarga mereka. Bapak, kami juga berdoa semoga pertemuan ini dapat menghasilkan buah-buah yang berguna untuk perkembangan di paroki kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ria, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perlu diketahui bahwa kunjungan DPPH ke lingkungan di paroki kita sebanyak 23 lingkungan. Malam hari ini merupakan kunjungan yang ke-8 ya, atau yang kedua di wilayah Pasadena. Yang pertama dulu di Fulgensius. Nggak tahu nanti nyampe ke tempat saya enggak,
kayaknya terakhir-terakhir di lingkungan saya, Santo Gregorius gitu ya. Memang nggak tahu sengaja oleh Buria dikasih yang terakhir gitu ya. Dan pada kesempatan ini nanti kita akan sharing bersama mengenai banyak hal, terutama terkait dalam kehidupan menggereja kita, terutama umat di lingkungan paroki Santo Ignatius atau paroki Krapia. Oleh karena itu, supaya lebih jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan DPPH berkunjung ke lingkungan Bapak Ibu semua, maka kami mohon Romo untuk menyampaikan 1, 2, atau bahkan bisa lebih dari 10 kata terkait dengan apa sih yang menjadi tujuan ataupun harapan dan maksud kunjungan pada malam hari ini, dan tempat saya serahkan kepada Romo Sunar. Monggo Romo. Matur nuwun Pak Hartyo, Ibu Bapak, saudari-saudara semua. Tadi juga saya lihat anak-anak nggo kompong sebetulnya Pak Wi. Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Pak Ibu, ada beberapa orang selama masa pandemi ini tidak berani cukur rambut. Ya, kemarin di beberapa lingkungan itu ada yang tadinya itu ya, artinya terus manglingi ya, rambutnya udah digondrong kan, nggak berani cukur rambut. Widya juga itu. Oh ya, gondrong sekarang ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Itu baru satu unsur di dalam tubuh kita. Itu kan meskipun masa pandemi, meskipun musim duren atau apapun, atau bahkan kita puasa pun, rambut kita itu akan bertumbuh. Bukan hanya rambut ya, tapi mungkin juga kuku, hidung, dan sebagainya yang ada pada kita. Kulit itu kan semua berproses ya. Dari kulit kita dari sekarang dibandingkan sekarang dengan 20 tahun yang lalu kan berbeda-beda. Terutama para ibu, para wanita yang banyak memperhatikan kulitnya masing-masing. Kalau kami para bapak ini strike letak ora apa-apa, para pakai sabun muka ora apa-apa. Artinya Bapak Ibu, yang ingin saya ungkapkan adalah paroki ya, kita sudah ditetapkan menjadi paroki. Pasti dulu keuskupan itu sudah memikirkan banyak hal mengapa akhirnya wilayah yang menjadi anak dari paroki Bongsari akhirnya diputuskan menjadi paroki secara mandiri. Sudah mempertimbangkan banyak hal pasti dari segi jumlah umat, kemandirian dalam finansial, dinamikanya, dan sebagainya. Nah, itu ibarat Bapak Ibu, kita itu sudah ditorehkan sebuah sejarah. Dan sejarah ini kan terus berjalan. Dan rupa sejarah seperti apa, itu bukan lagi keuskupan mau membuat apa di paroki kita, tetapi umat di paroki ini membuat apa di paroki kita ini. Sejarah ini bisa menjadi sejarah yang datar, bisa menjadi sejarah yang yang menanjak, bisa menjadi sejarah yang mungkin yang lembah, atau bahkan macam-macam hal ya. Tergantung dari kita yang jelas. Memang kita bersyukur bahwa semua gereja, paroki itu dikirimkan para imam. Kalau sudah menjadi minimal paroki ketika sudah menjadi paroki, maka di situ ada imam-imam yang tinggal di situ. Tetapi para imam itu hanya tinggal sementara. Saya dengan Romo Kris juga Romo-Romo yang lain itu mencok rono, mencok rene, tidak tahu berapa tahun. Maka sebetulnya yang menjadi pokok itu justru adalah umat.
bagaimana umat setempat membuat suatu dinamika. Tentu akan bekerja sama dengan kami para Romo. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun ini, tahun 2021, meskipun masa pandemi, ini dalam hitungan waktu, hitungan di kertas, itu adalah akhir dari pelayanan Dewan Paroki, lalu Prodiakon, lalu lingkungan, bahkan juga wilayah. Nah, suka tidak suka ini akan bergulir. Nah, kaitan dengan itulah kami datang untuk mengingatkan dinamika kita bareng ini. Ya. Kita dalam tempo yang tidak lama lagi akan memproses itu. Maka silakan nanti di lingkungan semua berbicara, berembuk bagaimana sejarah yang sudah ditorehkan semenjak kita menjadi paroki ini akan kita teruskan dengan dinamika-dinamika di wilayah lingkungan, lalu juga paroki serta pelayan-pelayanan gereja. Nah, waktu malam ini, seperti tadi yang dipangandikake Pak Hartio, ini menjadi kesempatan yang baik. Mungkin ada di antara Ibu Bapak akan berbagi cerita selama ini berdinamika dengan paroki, menjadi aktivis di paroki, atau yang masih asik dengan pelayanan sebagai prodiakon, awal mula, lalu juga asiknya ada di mana, sehingga mungkin kita bisa saling meneguhkan satu sama lain, dan siapapun, ini ada wajah-wajah yang bisa kita lihat dengan baik, itu semua sesuai dengan porsi, kapasitas, dan terutama adalah kehendak hatinya yang merdeka, itu mbok iyao ya, semakin dan semakin kersa untuk melibatkan diri dalam kehidupan gereja kita. Ada banyak cara ya kita ambil bagian dalam karya Tuhan dan gerejanya melalui aneka macam dinamika. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi tujuan kami, mengingatkan proses, kemudian mari ini adalah gereja kita, paroki kita, maka kita tumbuhkan dalam dinamika yang kita gulirkan nanti di lingkungan-lingkungan maupun di paroki kita. Nah, saya masih terus menyimak dinamika pandemi yang ternyata hari-hari ini kembali merebak dengan sekarang menarik ya, DKK, Instagram DKK DKK Semarang itu tidak lagi pakai warna merah. Dulu tuh petanya itu warnanya abang-abang, lalu akan kelihatan yang warna merah mana. Sekarang itu warnanya kuning. Semakin kuning seperti itu. Mungkin supaya tidak muncul rasa ngeri-ngeri lagi ya, warnanya kuning-kuning tidak pakai merah lagi. Tapi angkanya lumayan ya, termasuk di Semarang Barat. Ini kita tentu tetap akan berdinamika sesuai dengan situasi yang ada pada kita. Demikian Ibu Bapak sekalian, teman-teman muda, juga anak-anak. Terima kasih dan berkah dalam. Saya kembalikan kepada Pak Hartio. Ya, terima kasih Romo Sunar. Bapak Ibu semua, saya kira panjenengan sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Romo, di mana maksud dan tujuan kita di PPH berkunjung ke lingkungan khususnya Santo Benediktus ini, ya pertama silaturahmi, ya, karena memang sudah cukup lama tidak bertatap muka juga paling hanya sebentar, karena biasanya setelah dari gereja pasti diumumkan untuk segera meninggalkan tempat karena memang tidak boleh berkerumun ya. Jika kalau mau bertemu siapapun itu ataupun bisa waktunya terbatas. Nah maka waktu 1 jam ini ya, diharapkan kita bisa berpartisipasi dalam bentuk sharing, terutama terkait dengan apa yang sudah disampaikan beliau tadi, terutama terkait dengan dinamika yang ada dalam paroki, khususnya rencana pergantian kepengurusan di tahun 2021 ini, atau tepatnya akhir Desember, itu DPP, ya, Dewan
pastoral paroki, gereja kita sudah bisa terbentuk secara lengkap. Dan tentu saja itu semua perlu mendapatkan dukungan atau support dan juga bantuan dari Bapak Ibu semua yang ada di lingkungan masing-masing. Maka mari kita bersharing, karena dengan sharing mendapatkan pencerahan, terutama lagi-lagi yang disampaikan oleh Romo tadi, dalam kondisi apapun yang namanya gereja itu harus tetap bertumbuh dan berkembang. Dan itu semua tidak mungkin hanya bisa mengandalkan Romo yang memang lamanya tugas atau tugas yang diemban itu ada keterbatasan waktu. Nggak tahu beberapa tahun, syukur-syukur sih bisa puluhan tahun ya. Paling banter mungkin 5-6 tahun itu sudah cukup lama, dan pasti harus berpindah ke tempat yang dalam atau tempat lain. Nah, maka lagi-lagi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan juga keberlangsungan gereja itu ya kita semua. Nah, maka untuk yang pertama kali, waktu saya serahkan kepada Pak Abraham terlebih dahulu sebagai ketua lingkungan, ya untuk memberikan ucapan apalah ya, biasanya kan kalau ada tamu itu ya manggake dan sekaligus mungkin bisa bersharing terutama ya terkait tadi bagaimana Pak Abraham itu bisa menceritakan pengalamannya sebagai pengurus, apakah mendapatkan sesuatu yang ya bisa untuk memberikan hal positif atau bisa mendapatkan berkat atau syukur-syukur bisa menginspirasi dari, maka waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Abraham. Sebelumnya atau sesudahnya nanti bisa mengalir saja, tidak harus saya tunjuk gitu ya. Biasanya ini banyak umat yang potensial, Romo, hampir semua punya peran di dalam kehidupan hidup menggereja, baik di paroki, di wilayah, dan juga di lingkungan. Ada prodiakon, ada pokoknya banyak peran dari lingkungan Santo Benediktus. Monggo Pak Abraham, waktu dipersilakan. Oh ya, ada Mas Agus. Selamat malam Mas Agus. Ya, belum di mute. Malam Pak Artio, malam Romo. Mau usah panggil Mbak Irina kok nggak jadi. Untung terus muncul. Selamat malam semua. Ya. Maaf terlambat gabung. Iya. Monggo Pak Abraham. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak-Bapak Ibu di PPH, selamat malam Bapak Ibu umat lingkungan Benediktus yang terkasih. Dalam kesempatan ini saya mau sedikit bercerita dari awal saya mulai dipilih dan menjalankan kepengurusan sebagai ketua lingkungan di lingkungan Benediktus ini. Pada awalnya saya tidak menyangka ya, karena saya belum punya banyak bahan untuk melayani umat di lingkungan Benediktus, tetapi karena saya dipercaya, kemudian saya berusaha sebaik mungkin, tetapi kan semua itu sungguh sangat terbatas, sehingga mungkin dalam pelayanan saya kepada umat di lingkungan Benediktus kurang maksimal atau kurang memuaskan. Saya mohon maaf. Saya juga masih tetap memerlukan dukungan dan peran serta
umat lingkungan semua agar sampai akhir kepengurusan nanti tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Romo dan Bapak-Bapak sekalian, memang di lingkungan Benediktus saya menjalankan tugas belum begitu lama, tetapi kan pandemi itu pandemi datang sehingga itu semua sangat membatasi kegiatan kita. Karena juga ada instruksi dari khususnya dari paroki bahwa kita tidak boleh berkumpul, jadi kita tidak ada kegiatan apa-apa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena di dalam situasi seperti ini gereja sangat membantu. Gereja menyediakan fasilitas yang dibutuhkan umat, semacam misa online, kemudian PKL secara online, kemudian ada doa rosario secara online, itu sungguh sangat membantu. Karena di lingkungan memang kita tidak mengadakan, karena di gereja sudah menyediakan. Untuk pelayanan kepada umat, saya usahakan semaksimal mungkin, tetapi memang kita jarang berinteraksi. Saya hanya bekerja, dalam arti saya bergerak ketika di gereja ada program semacam pertemuan atau distribusikan suatu keputusan atau kebutuhan, misalkan seperti kemarin itu masalah RKSI, masalah pembaruan data itu kami melaksanakan itu, walaupun sampai sekarang untuk data puji Tuhan sudah terkumpul semua, sudah selesai untuk lingkungan Benediktus, tetapi untuk upload foto masih sebagian. Dengan demikian sekaligus saya juga kepada umat lingkungan Benediktus, apabila nanti saya tidak ada simpanan atau dokumentasi foto warga, nanti suatu saat saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan foto untuk keperluan saya upload di data di Litbang Paroki. Saya mohon bantuannya itu agar semuanya nanti bisa berjalan lancar. Untuk prestasi, mohon maaf, di lingkungan Benediktus saat ini belum bisa memberikan atau menyumbangkan suatu prestasi apapun di paroki, tetapi kami tidak menyerah dan kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Semoga kami selaku pengurus dan seluruh umat, apa yang menjadi program dan pelayanan-pelayanan di paroki dapat berjalan lancar. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan, Romo dan Pak Hartio, mungkin nanti dari Bapak Ibu lingkungan akan menambahi. Silakan. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Waktu saya kembalikan ke Pak Hartio. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Abraham yang sudah memberikan sharing pengalamannya terkait dengan posisi atau jabatan beliau sebagai Ketua Lingkungan. Ada beberapa hal yang saya catat, di mana sekalipun beliau mengatakan bahwa umat di lingkungan Benediktus itu belum memberikan prestasi atau sumbangan dalam tanda kutip ya, pada gereja, ya, tapi tidak akan menyerah. Ke depan atau kapanpun kalau memang diminta itu bersedia untuk memberikan yang terbaik untuk gereja, entah itu pribadi artinya Pak Abraham sendiri atau mungkin menyumbangkan
tenaga pemikiran dari lingkungan umat yang ada di lingkungan Santo Benedictus Pasadena ini. Ya, dan mudah-mudahan ya nantinya kita juga mendapatkan apa istilahnya sumber daya potensi, dan yang paling penting bersedia ikhlas ya, untuk misalnya menjadi pengurus di paroki, karena faktanya memang seperti yang saya katakan tadi tidak mungkin semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kalau tidak ada dukungan dan bantuan kepedulian dari Bapak Ibu semua, terutama umat yang ada di paroki tanpa terkecuali. Nah, mungkin saya lupa, kayaknya tema pada malam hari ini itu pelayanan itu asik. Gitu ya Romo, boleh ya Romo ya? Nah, pelayanan itu asik. Ya. Nah, apakah benar sih melayani, terutama di dalam kehidupan menggereja itu mengasihkan? Jangan-jangan malah justru membebani. Jangan-jangan malah justru memberatkan. Jangan-jangan malah justru membuat kita apa istilahnya berdiam diri karena mungkin merasa tidak mampu. Yang di gereja adalah kesediaan untuk berkorban. Artinya ada kesadaran bahasanya yang namanya pelayanan itu konsekuensinya ada plus ada minusnya. Tapi dari beberapa testimoni yang diberikan beberapa umat, ya ternyata kalau bersedia memberikan pelayanan pada Tuhan melalui kegiatan gereja itu membawa berkah. Ya sekalipun ada dukanya, ada kelemahannya, kekurangannya. Tapi kalau semuanya itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa beban, dan benar-benar itu sadar sebagai pelayanan pada Tuhan, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, monggo dari Bapak Ibu mungkin akan menambahkan, benar enggak sih bahwa yang namanya melayani, yang namanya melakukan kegiatan-kegiatan dalam hidup menggereja itu mengasihkan. Silakan, monggo. Kayaknya hampir semua sudah siap karena pada waktu ini Mas Agus mungkin sebagai pemazmur dan juga Mas Agus ya. Ya betul Pak Artio. Ya. Gimana pengalamannya Mas? Monggo. Selamat malam Romo, malam Mbak Artio, Bapak Selamat Ibu malam. semuanya. Ya, maaf tadi telat gabung karena ada trouble masalah koneksi. Ya. Ya, kalau berbagi ya saya belum punya pengalaman apa sih Pak Artio. Ya sekedar ini aja. Tadi pelayanan itu memang asik, mengasihkan. Nah, selama ini sih saya mungkin ya sebelumnya paling ya hanya di paduan suara, di mazmur, lektor, dari dulu ya mungkin dari OMK dulu. Memang sangat mengasihkan dan berkah ya. Cuman terkadang kendalanya itu kan di waktu Pak Artio. Mungkin setelah berkeluarga, setelah banyak urusan pekerjaan, banyak urusan anak-anak, banyak urusan rumah. Nah, kadang kita jadi pelayanan itu kayak terbatas, ada keterbatasan waktu dan sebagainya, itu mungkin yang selama ini agak jadi kendala ya. Mungkin kalau dikatakan sukanya banyak sukanya, cuman ya kendalanya itu tadi hanya keterbatasan waktu. Itu juga kadang membawa kita membawa kita dalam pelayanan jadi nggak bisa maksimal seperti itu. Seperti yang dulu waktu jadi KTK pemazmur itu, nah ini di sini ada Mbak Vita, mungkin dulu seringkali ngerepotin Mbak Vita karena keterbatasan waktu, jadi masih di luar kota, bantu ini dicarikan mazmur dan sebagainya. Nah itu
kadang-kadang seperti itulah yang kadang jadi kendala kita dalam pelayanan. Mungkin itu tadi secara overall sih pelayanan dalam gereja memang betul sungguh mengasihkan dan bawa berkah sukacita tersendiri. Dan mungkin itu tadi sih apa yang menjadi kendala karena keterbatasan waktu, keterbatasan diri dalam membawakan pelayanan. Mungkin sebenarnya kita harusnya bisa lektor melayani mazmur dengan baik, tapi ya tetapi dengan keterbatasan diri, makanya kadang jadi kendala untuk aku raiso, aku tidak pantas malah seperti itulah Pak Artio. Itu aja sih. Dan mungkin kalau untuk berkecimpung di lingkungan, saya memang belum banyak bisa melayani di lingkungan dari pengurus maupun apa yang bisa kita berikan untuk lingkungan. Waktu utamanya itu sih. Untuk di paroki juga belum ada apa-apanya dan belum bisa banyak berkecimpung. Mungkin dari Bapak Ibu di lingkungan Benediktus yang sudah senior-senior kayak Bu Eko, Bu Joko, Mbak Widya, Pak Wiono, Pak Tri, ya saya belum ada apa-apanya lah, belum bisa memberikan apa-apa ke lingkungan maupun di aja sih Pak Artio, mungkin mohon arahan, mohon ininya kalau bagaimana sih pelayanan untuk lingkungan, untuk gereja yang sebaiknya, yang semestinya seperti itu, mungkin masih butuh arahan, butuh belajar dan bimbingan. Itu aja sih Pak Artio mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Iya. Kembalikan Pak Artio. Terima kasih Mas Agus. Ya, memang bentuk kepedulian sumbangan yang bisa kita berikan kepada Tuhan itu macam-macam. Ya, bisa waktu, bisa pemikiran, bisa dana, ya, dan sebagainya. Nah, kita tinggal pilih. Kalau tidak punya waktu, ya mungkin pemikiran. Tidak punya pemikiran atau ide-ide, ya mungkin dengan tenaga. Tidak punya tenaga, ya bisa dana. Macam-macam. Yang jelas, kita mesti harus terlibat. Sekecil apapun. Itu penting. Karena kalau bicara tentang waktu, ya saya kira sama ya. Artinya masing-masing dari kita diberikan waktu 24 jam. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Tinggal bagaimana kita bisa memanage waktu itu sebaik mungkin. Dan biasanya justru, ini pengalaman, orang yang kesannya tidak punya waktu, artinya banyak pekerjaan itu malah bisa memanage dengan baik. Ya, itu pengalaman. Sehingga ya sekecil apapun, kalau memang ada kemauan, pasti semuanya bisa berjalan. Semua itu tidak ada yang sempurna, pasti ada plus minusnya. Dan kita tidak dituntut untuk semuanya diberikan apa yang kita punya, gitu ya. Maka lebih baik kita memberikan dengan kekurangan kita dibanding ya kita memberikan dengan kelebihan kita yang memang sudah hal yang biasa kalau itu dilakukan. Baik, saya kira itu. Terima kasih sharing dari Mas Agus. Yang jelas tetap siap seandainya diminta atau diutus untuk yang lebih tinggi atau yang lebih membutuhkan ya pemikiran atau yang lain, ya. Kalau lebih tinggi nggak siap, Pak Artio. Berkatnya semakin pelayan, untuk jadi pelayan siap. Ya, berkatnya semakin tinggi, Pak. Berkatnya semakin tinggi. Kita sekarang sudah diberikan berkat, ya. Tapi nanti kalau kita diutus yang lebih tinggi, tentunya juga akan mendapatkan berkat yang lebih tinggi lagi. Baik. Sebelum melayani siapa aja, Pak. Oke, ya. Sebelum Pak Wiono, karena nunggu biar sadar dulu gitu ya. Kita mungkin mendengar sharing dari Pak Tri yang ada di wilayah Pasadena. Ini saya sudah lama kenal dan kumpul atau menjadi teman diskusi atau teman bercerita
komunikasi, karena dulu saya juga pernah jadi sekretaris beliau gitu ya di wilayah kalau tidak salah. Monggo Pak Tri, mungkin bisa memberikan pencerahan, memberikan pengalaman yang mungkin bisa memberikan semangat dan inspirasi. Di mute dulu Pak Tri, suaranya, mic-nya. Halo Pak Tri. Dipun klik dulu. Dibuka Pak Tri. Mic-nya Pak. Mic-nya Pak Tri. Mic-nya dimatiin dulu. Ya, monggo Pak Tri. Selamat malam. Selamat Pak malam. Hartio, selamat malam Bapak-Bapak Ibu semuanya. Saya hanya mau saja Pak, karena maklum ya saya sudah tua, itu sudah sering-sering pikiran sudah tidak normal lah Pak, pikirannya itu. Masih Pak, semangat, tetap semangat. Mudah-mudahan saja Tuhan selalu memberkati Pak. Amin. Memang pengalaman saya dulu waktu jadi paroki lain dulu lain sekarang Pak. Kalau dulu itu kayak terus terang saja memang kalau tidak salah itu memang saya lama ya jadi pengurus ya Pak. Mulai dari ketua lingkungan, ketua wilayah, dan benar apa yang dikatakan Pak Hartio tadi. Dulu waktu saya jadi ketua wilayah itu, waktu itu sekretaris saya minta tolong Pak Hartio, karena Pak Hartio adalah menurut saya yang bisa membantu saya dalam kepengurusan wilayah. Terima kasih Pak Hartio yang telah kerjasama dengan saya untuk mengurus wilayah Pasadena. Dan untuk Bapak Ibu, saya kira yang masih, terutama yang tenaganya masih fresh itu, saya kira lebih, kalau ada waktu, bisalah untuk meluangkan waktunya untuk membantu mengurus gereja, karena gereja memang punya kita semua. Bukan punyanya Romo saja, tapi kita umat ini yang mempunyai gereja. Jadi, kalau kita umatnya tidak mau atau tidak begitu serius untuk mengurus gereja, ya nanti apa jadinya gereja kita? Ya meskipun ini sekarang dalam 1 tahun lebih ini kita memang dikondisikan seperti ini, memang apa kebetulan saja kita dilarang kumpul-kumpul dulu, dilarang kebaktian bersama, dilarang berdoa bersama, itu karena situasi dan kondisi yang mengizinkan. Jadi itu memang dengan adanya COVID ini betul-betul memutus silaturahmi kita semua. Jadi apalagi ini akhir-akhir ini malah tambah COVID itu tambah tanya, karena di wilayah Pasadena, jadi wilayah RT RW saya saja tadi ya diumumkan ada beberapa orang yang dikena COVID. Jadi untuk itu marilah kita juga berdoa bagi seluruh keluarga kita, seluruh umat kita, di umat di lingkungan di wilayah Pasadena, juga di lingkungan Benediktus, dan pada umumnya di paroki Rapia, supaya kita terbebas dari COVID. Dan untuk itu, kalau COVID terbebas, maka kita akan bisa dapat bersilaturahmi kembali untuk
kita saling menyapa, saling boleh berjabat tangan lagi, karena biarpun bagaimana kalau kita tidak adakan hubungan itu kok kita kelihatannya kurang mantap gitu. Jadi itu Pak Hartio ya, untuk sedikit saya ngomong itu kan, kalau memang ada kekurangannya dan ada kesalahan-kesalahan saya dalam berbicara, maka mohonlah Bapak Ibu mengampuni, memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Hanya itu saja Pak Hartio yang bisa saya sampaikan kepada Pak Hartio pada saat ini. Itu waktu saya kembalikan ke Pak Hartio. Ya, terima kasih Pak Tri yang telah men-sharingkan apa yang selama ini beliau atau sampai saat ini beliau alami ya, sebagai aktivis baik dulu di paroki dan di wilayah maupun di lingkungan. Satu hal yang saya kira menjadi catatan saya, beliau mengajak atau mengharapkan keterlibatan dari yang lebih muda untuk menyediakan waktu atau memberikan waktu sekecil apapun untuk terlibat di dalam hidup gereja, terutama sebagai pengurus ataupun aktif di kegiatan-kegiatan yang ada. Karena dari 24 jam itu tentunya juga seharusnya idealnya kita sisihkan sebagian ya, untuk Tuhan. Ya. Karena tidak mungkin semuanya digunakan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga bisa diberikan sebagian dari waktu yang ada bagi gereja. Baik, kalau tadi bapak-bapak semua, kayaknya Mbak Widya sudah menunggu ke aku, kat mau urung ditunjuk gitu kan. Nah, maka waktu saya serahkan kepada Mbak Widya yang sudah dari Tuduh, kayaknya kedap-kedip tidak tahu. Enggak tahu Pak Hartio. Sebagai prodiakon atau aktif di kegiatan-kegiatan gereja lainnya, monggo Mbak Widya. Matur nuwun. Terima kasih waktunya Pak Hartio. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam, berkah dalam. Ya, sudah sejak saya kecil saya terlibat dalam kegiatan menggereja. Bisa dikatakan non-stop. Non-stopnya gini ceritanya, dulu itu kan saya aktif di Misdinar. Dari Misdinar terus ke OMK. OMK off karena waktu itu hamil yang anak pertama. Setelah itu kembali lagi menggereja di sekolah minggu. Nah, dari sekolah minggu itu lama, naik ke PER. Dari PER sempat ikut komuni pertama, dampingi anak-anak komuni pertama, sampai sekarang kata lagi. Seperti kata Pak Hartio, selalu naik step by step ke atas, terus sekarang mentok aja di prodiakon, Pak. Itu memang kegiatan menggereja itu memang asik. Asiknya nyatanya sampai saat ini saya masih stay ikut aktif dalam kehidupan menggereja, baik di lingkungan maupun di gereja, walaupun di lingkungan sendiri masih belum aktif ya Pak Abraham. belum bisa maksimal. Tapi memang menggereja itu asik, berkat yang kita terima juga non-stop yang diberikan Tuhan kepada keluarga San. Segala sesuatunya pasti ada dinamikanya, ada naik turunnya, ada susah senang, itu seperti biasa, tetap kita sebagai manusia tetap kita merasakan itu. Sharingnya kayaknya sedikit tapi Pak Jelep itu aja Pak Tri, Pak Hartio, monggo. Saya kembalikan Pak Hartio. Iya, terima kasih. Sedikit tapi Mak Jelep memang benar. Intinya bahwa Mbak Widya tadi pengalaman hidup menggereja itu diawali sejak muda ya, artinya sudah aktif dalam kegiatan gereja, mulai jadi mesdinar, bahkan dalam kondisi hamil pun jadi mesdinar, Mbak. Oh, maksudnya setelah jadi mesdinar, menikah itu ya, menikah
agak misalnya kendor atau istirahat sebentar, tapi akhirnya juga meningkat lagi. Artinya dia merasakan yang namanya pelayanan atau melakukan kegiatan dalam kehidupan menggereja itu mengasihkan, menyenangkan. Ya, bahkan mungkin ngangeni ya Mbak ya. Artinya tetap pengennya terus, tidak mungkin berhenti saja atau 1 tahun aja, kayaknya enggak ya, pengen terus gitu Mbak ya. Pengen terus tapi juga pengennya nyoba segala macam kan Pak. Iya Dari bagus. Piaper, Memang ada pembatasannya ya. ya Maksimal kan 2 ikut. periode. Wah, ya itu. Siap. Sektor Mungkin juga. bisa menggantikan saya karena saya sudah 2 kali gitu ya. Wah, itu. Nek pionir bareng loncate Mas Agus ya. Karena yang terpenting itu adalah kemauan atau mau dulu, bukan masalah mampu. Mampu itu proses. Dari yang tidak mampu bisa menjadi mampu kalau ada kemauan. Dan ada banyak yang mampu, yang potensi, tetapi tidak mau ya percuma kan. Maka lebih baik kita mestinya kalau memang niat ingin melayani, ya sudah diterima dulu. Toh nanti ada banyak teman, ada banyak yang membantu dan seterusnya. Baik, saya kira ini sharing yang mengasihkan juga, di mana kita bisa mendapatkan pencerahan dari Mbak Widya yang meskipun relatif masih muda karena 20 usianya, tetapi tadi sudah bisa memberikan ya wawasan pencerahan pada kita semua. Baik, kayaknya tidak afdol kalau karena ini ada senior juga Pak Martin Teseran sebagai aktivis, entah mungkin aktivis di gereja lain sebelum ke paroki Krapyak. Monggo Pak Martin bisa memberikan sharing pengalaman terkait di dalam hidup menggereja, mudah-mudahan juga bisa memberikan dampak positif bagi kita semua, terutama yang lebih muda, khususnya di lingkungan Benediktus. Monggo Pak Martin. Ya, terima kasih. Selamat malam Romo, Pak Hartio, dan Pak semua. Selamat malam. Saya karena dibaptis usia 9 apa nama Tarsisius, dan nama itu menjadi apa ya, kalau di imam itu istilahnya menjadi contoh itu apa, formasio ya, formasi hidup saya itu ke arah Santo Tarsisius. Jadi ya memang misdinar sejak kecil sampai tua, pernah diberkati oleh Monsinyur Joyo Suputro untuk jadi pastor, tapi ya tidak jadi imam, tidak bisa. Itu hanya keinginan waktu muda saja. Dan di usia senja saya bersuka bukan jangan bertepuk dada ya, menjadi prodiakon sampai usia 70. Kalau sekarang kegiatan saya ya tiap hari mengikuti misa harian, doa koronka, doa rosario, malam berdoa dengan anak cucu lewat video conference dari Timor, Bandung, setiap jam 8 pasti 8.30 pasti berdoa dengan anak cucu. Nah, akhir-akhir ini saya orang yang dulu kalau tidak ke gereja merasa berdosa. Tapi karena proses pandemi ini begitu gencar membuat kita menjadi proses selama 1-2 tahun ini membuat kita menjadi was-was begitu. Sehingga undangan untuk kembali ke gereja itu juga butuh proses. Tidak bisa diajak ke gereja lalu kami memberanikan diri untuk kembali ke gereja. Jadi nanti mungkin suatu saat ya kita kembali. Saya mempunyai kekurangan yang paling membekas di dalam diri saya adalah masa muda saya aktif. Tapi pada usia 40-an, 50-an lagi kerja, saya mengatakan saya sudah cukup aktif pada usia muda. Dan pada suatu saat ada umat di Pekundeng mengatakan pada saya, Pak Martin ikut aktif di wilayah. Nanti kalau tidak aktif, mati tidak ada yang layak. Nah, sejak itu saya tergugah untuk aktif. Memang kalau kita alasan selalu bilang tidak ada waktu. Saya percaya bahwa kemampuan itu nomor 2.
pada waktu kita mencari prodiakon untuk menggantikan kita yang tua-tua ini, Pak Maji, sesudah itu saya ganti, alasannya begitu, tapi kita bisa tunjuk Bu Widya yang muda itu berani untuk menjadi prodiakon. Saya pikir itu apa ya, dan menjadi prodiakon itu ya ketika kita mengantar sakramen Maha Kudus ada di dada kita, itu kita merasa Tuhan selalu menyertai kita, dan puji Tuhan saya merasa bahwa Tuhan selalu menyertai, memberikan demikian banyak rahmat pada saya dan anak-anak dan cucu-cucu. Jadi saya pikir itu saja sharingnya. Kalau sekarang mau aktif lagi ya usia saya belum terlalu tua, baru mau 73, jadi ya bagaimana, kita lihat saja. Terima kasih Romo, Pak Hartio, Pak Wiono, Pak Bu Widya. Ya, terima kasih Pak Martin. Jadi saya kira dalam bentuk apapun itu bisa kita lakukan bagi gereja. Ya minimal tadi, kalau saat ini yang bisa dilakukan adalah berdoa, teman doakan, ini saya kira juga hal yang positif. Maka saya kira ini juga penting ya, yang namanya doa itu bisa juga memberikan kekuatan ya, bagi orang lain, terutama mereka-mereka yang aktif di dalam gereja atau kehidupan dalam gereja. Dan pengalaman dari Pak Martin tadi memang pasang surut ya, artinya dalam hidup menggereja atau aktif di gereja itu bisa naik, bisa turun, kadang-kadang sudah stuck ya. Kadang-kadang juga pengennya, wes sampai ini baik, aku kesel, aku mentok, sudah banyak yang kuberikan pada Tuhan. Karena ya mestinya kita bisa berpikiran pada kapanpun kita mesti harus bisa yang memberikan yang terbaik apapun. Baik, saya kira karena waktu, tapi juga saya tidak enak atau takut kalau misalnya Pak Wiono tidak memberikan sharingnya. Terakhir Pak Wiono, daripada nanti kalau ketemu masem tiwasaku on Rambok, kesempatan, nah, nggak enak juga kan. Baik, itu terakhir sharing dari Pak Wiono sebelum nanti diakhiri oleh Romo Sunar. Monggo Pak Wi. Semestinya saya ini dari muda. Saya sudah melayani. Waktu saya belum nikah, itu saya itu Kristen. Ya, sebelum nikah, karena bui saya jadi Katolik. Waktu di Kristen itu, saya di kegiatan gereja itu ikut. Guru sekolah minggu ya ikut. Lalu juga ketua kaum muda juga ikut. Saya mah ketuanya kaum muda. Nah, waktu itu nggak tahu Tuhan yang atur, akhirnya ketemu dengan Bu Wiono yang Katolik. Jujur aja gereja Katolik itu males. Kenapa males? Karena liturginya monoton, ngantuk. Saya jujur aja saya ngomong ngantuk. Waktu saya gerejanya yang Gedangan waktu itu, saya ketemu Romo Koko. Romo Koko, saya bilang, Romo, saya kalau begini terus, saya nggak ke gereja, Romo. Saya balik gereja saya sendiri. Liturginya saya nggak bisa ikutin, karena liturginya terus aja nggak gembira. Nah, lalu dari omongan itu, saya ngomong Romo Koko, nyanyinya, Romo, nanti saya ubah nyanyinya lebih intonasinya lebih gembira. Nah, ternyata memang betul. Setelah saya mendalami Katolik, ikut belajar, karena ikut belajar lagi dari Kristen Katolik lewat Suster Avila, saya dibimbing, akhirnya sudah ketemu ya secara pelajaran saya menguasai ya. Karena saya memang dididik di Kristen itu untuk baca Alkitab itu anytime harus dibaca. Nah, sampai sekarang pun saya masih membaca. Nah, cuman dengan kesibukan waktu terus berlanjut, saya merasa satu hari itu kurang, 24 jam itu kurang buat saya. Ntar kalau udah pagi, udah malam, rasanya kurang. Nah, sekarang tiba saatnya saya ini kata kerjaan saya tinggal 20%.
Karena yang 80% sudah saya limpahkan ke anak saya. Saya waktu itu pernah ngomong ke waktu Romo Greg. Romo masih di Surabaya itu saya pernah ngomong, aku tak jadi prodiakon PMO. Nah, itu saksinya ada Bu Ria itu yang pernah ngomong apa enggak tahu ke Romo, saya nggak perlu jadi prodiakon itu. Saya waktu itu berpikiran, aku tak jadi prodiakon. Kayak apa sih rasanya? Enggak tahu. Saya akhirnya Romo bilang, wis kowe ning danae bagi duit. Dan saya terus jujur aja, sekarang ini saya ini di rumah banyak nganggur. Banyak waktu nganggur. Tapi karena pandemi ini, ya saya nggak bisa apa-apa karena ketemu juga nggak bisa ketemu ya Zoom gini, sering Zoom gini atau ketemu baik video. Saya kepengen sih aktif di gereja, kepengen membantu karena di dalam saya banyak dibantu oleh Tuhan dari kehidupan dari mulai bangun tidur sampai tidur itu kita merasakan satu berkat yang luar biasa. Saya merasakan sekali. Apa berkatnya? Yaitu satu, napas. Kita nggak usah beli, kita dikasih gratis. Kita nggak sadar. Memang dari kita nggak sadar ya. Mungkin waktu muda saya nggak sadar. Kalau semuanya itu Tuhan berikan saya gratis. Nah, sekarang tiba saatnya saya harus membalas. Jujur aja, saya waktu itu hanya punya. Nah, saya salah. Saya tahu saya salah. Makanya saya mau belajar memberikan sesuatu yang saya punya bukan yang bentuknya materi. Enggak. Saya mau ubah mindset itu saya ubah. Karena saya kemarin ditegur sama teman saya. Coba apa kowe duit, main duitmu saya enggak mau dewe. Saya enggak main duit, enggak. Saya enggak main, saya pengen itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan duit. Saya enggak mau. Jadi saya ingin pure, yaitu jadi yang melayani yang kepada umat. Contohnya ke beasiswa. Saya jujur aja, saya kemarin tuh nanya ke ada Mbak siapa itu ya, itu yang ngurusin beasiswa. Saya nanya, saya di BA tiba-tiba Pak Wiono mau biayai untuk saya bilang saya siap, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, cuma sampai sekarang pun saya nggak dapat anak asuhnya, nggak dapat. Ya nggak apa-apa. Saya jujur aja, saya juga ada yang beberapa anak saya bantu di luar gereja, banyak. Tapi jujur aja, saya ingin terlibat di situ untuk anak-anak yang terlantar, khususnya anak-anak yang butuh perhatian. Mereka pinter tapi nggak punya finansial yang kuat. Mereka butuh untuk berkembang. Ataupun mereka yang sudah sekolah lulus lalu mau kerja. Nah, atau ada mereka yang butuh sesuatu pendapatan atau yang lain. Jadi tidak semata-mata dari materi yang saya punya, tidak. Tapi saya mau terlibat dalam pengurusan, mungkin mencari jalan keluar mereka yang sekarang butuh sesuatu karena pandemi ini, mereka hidupnya itulah saya kebetulan untuk mereka mencarikan mereka solusi. Tapi dengan bentuk tim ya, bukan saya sendirian, enggak. Nah, itulah saya membawa mungkin dari DPH yang mungkin yang memikirkan. Jadi untuk mereka di kaum muda kita ini, OMK kita ini kan banyak yang butuh kerja atau butuh penyaluran ide atau apa. Kita harusnya ke situ lebih banyak. Jujur aja mereka banyak ide tapi nggak tersalurkan. Saya siap membantu menyalurkan, saya siap. Nah, tapi ayo kita sama-sama rame-rame, kita yang tua mikirnya itu aja. Karena kita sudah nggak mungkin berpacu dengan mereka yang
ayo dengan ide-idenya itu kita jalankan untuk mereka. Hanya ide aja. Tapi untuk jalan keluarnya, solusinya kita pikir bersama. Itu aja Pak Hartio mungkin dari saya. Ya. Jadi Terima kasih Pak Wiono. Sekalipun sambil ngantuk-ngantuk, tapi tetap ngikuti dan nyambung. Nah, itu kelebihan Pak Wiono di situ. Ya. Dengan sharing yang cukup lengkap tadi, dengan dinamika yang beliau alami, mulai dari merasakan monoton dari apa yang beliau dapatkan, terutama saat mengikuti kegiatan ataupun misa di gereja, tetapi pada akhirnya tetap beliau bertahan, bahkan pengen memberikan sesuatu yang mereka atau yang beliau miliki, terutama terkait dengan pemikiran atau dan sebagainya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih, mohon maaf kalau tidak semua dari yang hadir di dalam forum ini mendapatkan kesempatan sharing. Ya. Tapi kalau nanti kurang ya kita tambah lagi di lain waktu gitu. Maka sebelum kita akhiri, mungkin ya ada semacam kesimpulan dari Romo kita tercinta dalam acara pada malam hari ini. Maka waktu saya berikan kepada Romo. Monggo Romo. Terima kasih Ibu Bapak semua, sharing-sharingnya, pengalaman-pengalamannya, dinamikanya, memang rupa-rupa ya, aneka macam hal. Lalu melalui sharing-sharing itu semakin nampak bahwa rahmat Tuhan yang kita terima itu akan semakin menjadi berkat ketika dialirkan, ya, ketika dialirkan, tidak mandek kepada kita. Semakin dialirkan itu semakin akan berlimpah ruah dan akan memancar secara lebih indah dalam kehidupan. amin. Terima kasih, banyak pengalaman dari umat yang kebetulan dari lingkungan Benediktus ini, ya wajah-wajah yang dengan suka hati untuk bersama dengan kami para Romo, juga Dewan Paroki untuk mengembangkan, menumbuhkan gereja. Lalu juga banyak ya anak-anak yang juga aktif. Bu Widya aku saka cilik tekan Sakabe ya, itu semua anak-anak terlibat. Nah, jadi nek Devi atau Ian ikut sebetulnya bisa kita ajak untuk sharing sebetulnya ya. Dan juga yang lain ya, yang lain dengan aneka macam hal yang memang sungguh membuat gereja kita semakin berwarna, semakin berseri. Dan ini akan terus kita gulirkan dinamika-dinamika semacam ini, ide-ide kreatif yang seperti tadi Pak Wiono ya, itu sebetulnya sangat dibutuhkan oleh gereja ya. Pemikiran-pemikiran yang seringkali kita butuh pemikiran yang di luar kotak ya. Kita tuh kan neng gereja itu kan seringkali sudah ada sistemnya ya. Ya itu mungkin juga keunggulan juga. Sudah ada sistem ya. Sistem itu dari tingkat tahta suci sampai dengan tingkat paroki, bahkan sistem itu sudah dibentuk, sudah dibuat dengan aneka macam rel, pedoman, dan macam-macam ya yang kita buat. Tapi bang seringkali kita butuh ide-ide kreatif ya, ide kreatif yang mewarnai meskipun tidak harus meninggalkan kotak yang sudah ada pada kita ya. Seperti misalnya dalam ibadah itu memang seringkali itu saya itu dibuat kagum misalnya tradisi sholat muslim itu tidak ada inovasi sama sekali. Nek sembahyang ya doanya itu, geraknya seperti itu. Tidak ada diselingi dengan lagu apapun. Tapi mereka dari berbagai tingkat usia, beratus-ratus tahun bahkan, itu ya bisa menghidupi seperti itu. Artinya memang ada sesuatu yang memang mungkin bukan sekedar perejengan ya, perejengan bentuk, tetapi ada sesuatu yang memang yang lebih daripada itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sharing-sharingnya dan setia malam ini, dan kameranya on semua
Di beberapa ada yang on off sampai bahkan diajak foto bareng aja masih kameranya tertutup ya, tapi ini buka semua, kita bisa saling tahu wajahnya ya. Maka jangan lupa nanti setelah doa nanti kita foto bareng, tampilkan senyum yang terindah untuk kita semua dan untuk Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, lalu monggo Pak Hartio, waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami mohon maaf karena tidak semua mendapatkan waktu untuk sharing ya. Terutama ibu-ibu, sebenarnya masih cukup banyak ini, ada Bu Endang, ada Bu Lili, ada Bu Joko. Maka kalau misalnya masih menginginkan, ya tidak usah secara verbal, nanti ditulis saja, kirim ke Romo gitu ya. Supaya semua punya kesempatan untuk men-sharingkan pengalaman iman dan hidup menggereja. Baik, kita tutup dengan doa dan sekaligus mohon berkat dari Romo. Saya mohon pada Mbak Odi, ini juga spesialis doa, ya. Kami mohon untuk menutup acara ini dengan doa. Dan nanti setelah, karena ini penting, selain untuk dokumentasi juga nantinya akan kita laporkan ke Jakarta ya. Maksudnya ke Jakarta itu kemana nggak tahu. Tapi yang jelas foto bersama itu sifatnya wajib, bukan sunnah ya. Jadi siapapun atau di lingkungan manapun tetap ada foto bersama. Maka yang belum on air, belum membuka kameranya, mohon dibuka dengan posisi yang terbaik nanti supaya difoto juga dalam kondisi yang baik, ya bisa dinikmati oleh siapapun. Demikian, saya juga mohon maaf kalau di mandu acara ini ada kekurangan. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Syukur-syukur bisa bertatap muka secara daring atau secara face to face gitu ya, di gereja maupun di tempat lain. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan monggo Mbak Odi untuk menutup doa sekaligus mohon berkat. Kenapa saya, Pak? Saya malu. Banyak yang senior. Malu. Talon diakon. Maaf, Romo Bapak Ibu, saya yang junior. Memimpin doa dulu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menutup acara pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Sungguh luar biasa sekali. Pada malam hari ini, meskipun hujan, Kau izinkan kami semua, terutama untuk hadir dalam kunjungan online pada malam hari ini. Ada begitu banyak sharing, ada begitu banyak masukan juga, dan semoga ya Tuhan, dari antara kami semua ini, Kau pilih untuk menjadi saluran-saluran berkat, terutama berkarya untuk kemajuan dan perkembangan gereja-Mu. Dan kami juga mohon Tuhan, senantiasa berkati, kanlah berkat-Mu untuk semua warga di lingkungan Benediktus, baik yang malam hari ini hadir maupun juga yang berhalangan untuk hadir, kiranya juga kami semua senantiasa Kau limpahi dengan berkat-Mu. Dan pada malam hari ini, setelah ini juga ya Tuhan, kami, mungkin sebagian dari kami akan beristirahat, kiranya Tuhan juga berkati dan lindungi kami, keluarga kami, lingkungan sekitar kami, serta semua yang sudah Tuhan anugerahkan pada kami. Semoga semuanya senantiasa Engkau jaga. Dan kami mohon berkat-Mu untuk malam hari ini melalui Romo Gembala kami, Romo Sunar. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Saudara semua, keluarga-keluarga, segala perjuangan hidup, pelayanan, serta istirahat malam ini dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi sebelum kita akhiri dan
pulang ke rumah masing-masing, sudah di rumah masing-masing ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Monggo kalau ada yang belum. Kamera siap? Oh, Siap. Ya. Pose apa, Pak? Ya. jempol Posenya gimana? Posenya Oreo, kok Oreo. Oreo. Lope. Ya. Siap. 3, 2, 1. Udah. Terima kasih. Terima kasih dan selamat malam. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Yang jelas saya Terima kasih. dan Selamat malam. setelah pengen tinggal sendiri. Terima kasih Romo, Bye, Pak Dak. Dio. Salam sehat. Salam sehat. Matur nuwun Romo.